Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan kompetensi dasar kita kali ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis fungsi linear atau sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyusun tabel pasangan nilai X dan Y dan menggambar grafik pada koordinat kartesius. Oke, sekarang perhatikan penjelasan berikut. Saat ini, telepon seluler atau ponsel sudah menjadi perangkat penting bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam berkomunikasi. Beberapa operator ponsel menerapkan tarif yang berbeda-beda. Misalkan, tarif untuk menghubungi ponsel lain adalah Rp1.500 per menit, maka tarif percakapan selama 1 menit adalah Rp1.500 ya. Kalau 2 menit artinya itu adalah Rp3.000. Dan jika 3 menit adalah Rp4.500 dan seterusnya. Nah, tarif percakapan ini bersifat linier atau lurus dengan persamaan Y itu sama dengan 1.500X ya. Di mana Y menyatakan besar tarif dan X menyatakan lamanya waktu percakapan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi persamaan garis lurus. Yang kita pelajari pertama adalah bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, perhatikan penjelasan berikut ya. Bentuk persamaan garis lurus itu seperti apa? Nah, perhatikan. Persamaan garis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variabel seperti berikut. Contoh yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 4. Itu persamaan garis lurus atau PGL ya. Kemudian 2X min 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Itu juga merupakan PGL atau persamaan garis lurus. Kenapa Bu? Karena kalau nanti akan digambarkan ya, itu bentuknya adalah garis lurus. Kemudian yang ketiga adalah S sama dengan 2,5V. Kemudian contoh yang keempat adalah Q sama dengan 40 dikurangi 0,5P ya. Itu 4 persamaan yang kalau digambarkan berupa garis lurus. Selanjutnya, bentuk umum dari persamaan garis lurus ada 2 ya di sini. Bisa Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C ya. Nah, seperti itu, di mana C adalah konstanta ya. Kita lanjutkan dengan menggambar persamaan garis lurus dengan menggunakan tabel ya. Untuk menggambar grafik dari suatu persamaan garis yang telah ditentukan, ikutilah langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan atau X, Y dengan terlebih dahulu kalian pilih beberapa nilai X, kemudian kalian hitung nilai Y-nya ya. Kalau sudah, buatlah tabel yang memuat garis atau baris-baris untuk X dan Y. Ya, nanti tabelnya ada X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Dan nanti kita bisa pasangkan atau menggunakan himpunan pasangan berurutan yaitu X, Y. Nah, setelah membuat tabel, lalu gambarlah setiap pasangan berurutan X, Y sebagai sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Ya, jadi kita temukan titik X dan Y, nanti akan ketemulah sebuah titik. Kemudian dari titik-titik itu kita gabungkan, kita bisa buat garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Contoh soal yang pertama. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X min 2.
ya. Untuk membuat grafiknya, langkah pertama kita buat tabel ya, dengan kita menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, di situ ditentukan nilai X-nya adalah dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya nilai X itu kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan X min 2. Jadi kita ganti ya, misalkan Y sama dengan X min 2. Kalau X-nya min 1, jadi min 1 dikurang 2 adalah min 3 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 2. Kalau X-nya 1 kita ganti ya, 1 dikurangi 2 berarti min 1. Kalau X-nya 2 berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau X-nya 3 itu adalah 1, dan kalau X-nya 4 adalah 2. Sehingga di situ ada terbentuk himpunan pasangan berurutan yaitu X, Y, jadi min 1, min 3, 0, min 2, 1, min 1, 2, 0, 3, 1, dan 4, 2. Nah, setelah membuat tabel itu kita buatkan grafiknya ya. Kita buatkan sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, terus kita masukkan himpunan pasangan berurutannya ya. Dari min 1, min 3, 0, min 2. Nah, itu kita tentukan dengan titik-titik. Nah, kemudian titik-titiknya kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah garis lurus, sehingga garis lurus itu bisa dituliskan dengan Y sama dengan X min 2. Sekarang contoh soal nomor 2, gambarlah garis dengan persamaan 4X dikurang 3Y sama dengan 12. Perhatikan ya pembahasannya. Jadi menurut aksioma, melalui dua buah titik ya, kita hanya bisa membuat sebuah garis lurus. Nah, untuk mempermudah membuat tabel, kita bisa memilih nilai X sama dengan 0 untuk menentukan nilai Y, dan memilih nilai Y sama dengan 0 untuk menentukan nilai X ya. Dengan kata lain di sini adalah titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kita coba masukkan ke persamaan garis 4X min 3Y sama dengan 12. Nah, jika X-nya 0 ya, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 4X artinya 4 kali 0 dikurang 3Y sama dengan 12 ya. 0 dikurang 3Y sama dengan 12, kemudian Y-nya sama dengan 12 dibagi min 3. Sehingga Y-nya adalah min 4. Maka titiknya adalah X-nya 0 ya, jadi 0, min 4. Itu merupakan titik potong sumbu Y karena X-nya sama dengan 0. Bagaimana Bu kalau Y-nya sama dengan 0? Itu disebut dengan titik potong sumbu X. Nah, kita ganti nilai Y-nya dengan angka 0. Jadi 4X min 3Y sama dengan 12. Artinya 4X min 3 kali 0 sama dengan 12. Sehingga 4X sama dengan 12, X-nya 12 dibagi 4. Ketemulah X-nya sama dengan 3. Sehingga titiknya adalah 3,0 ya. X-nya 3, Y-nya 0. Merupakan titik potong garis dengan sumbu X. Kemudian perhatikan tabel berikut. Nah, di situ terlihat tabel dengan X-nya 0, maka Y-nya adalah min 4. Bisa dituliskan himpunan pasangan berurutannya adalah 0, min 4. Kemudian jika X-nya Y-nya 0 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 3. Jadi bisa dituliskan koordinatnya adalah 3,0. Nah, lalu dari tabel tersebut kita bisa gambarkan koordinat kartesiusnya atau grafiknya dengan kalian buat sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, baru kalian buatkan titiknya 0, min 4 dan 3,0. Nah, masing-masing titik itu kita hubungkan. Nah, di situ terlihat garis yang berwarna biru. Itu merupakan garis dengan persamaan 4X min 3Y sama dengan 12. Perhatikan contoh yang nomor 3. Periksa apakah titik 5, min 9 terletak pada garis dengan persamaan 8X ditambah 3Y sama dengan 18. Nah, kita simak ya pembahasannya. Pada persamaan 8X ditambah 3Y sama dengan 18 ya. Kita ganti X dengan nilai 5 atau dengan angka 5 dan nilai Y dengan angka min 9. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. 8X ditambah 3Y. Kita tulis 8 kali X artinya 8 dikali 5 ditambah 3Y, 3 dikali min 9. Kemudian 8 kali 5 adalah 40 dikurang 3 kali min 9 adalah 27 ya, jadi min 27. Jadi 40 dikurangi 27 itu adalah 13. Nah,
Ternyata 8x ditambah 3y setelah kita masukkan bilangan x-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan min 9, hasilnya bukan 18. Berarti titik 5, min 9 tidak terletak pada garis dengan persamaan 8x plus 3y sama dengan 18. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Gambarlah garis dengan persamaan y sama dengan min 1 setengah x ditambah 2. Nah, caranya sama ya. Nah, untuk membuat grafiknya kita buat tabel dulu dengan tentukan nilai x-nya. Di sini Ibu milih nilai x adalah 0 dan 2. Jadi kita masukkan nilai x ke persamaan y sama dengan min 1 setengah x ditambah 2. Nah, jika x-nya 0, y-nya ketemunya 2. Jadi titiknya menjadi 0,2. Kemudian Bu Kiki pilih x-nya sama dengan 2. Jadi min 1 setengah itu kan sama aja min 3 per 2 ya. Min 3 per 2 kali x-nya 2. Berarti adalah min 3. Min 3 tambah 2 berapa? Min 1. Sehingga titiknya adalah 2, min 1. Selanjutnya kita buat garis yang melalui titik 0,2 dan 2, min 1. Terlihat pada gambar ya. Di situ ada 2 titik, kemudian kita hubungkan, terbentuklah sebuah garis yang berwarna biru. Sehingga garis yang berwarna biru itu adalah persamaan garis y sama dengan min 1 setengah x ditambah 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini tentang bentuk persamaan garis lurus sudah selesai ya nak ya. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian mudah memahami dan bisa mengerti. Jika ada pertanyaan silahkan kalian bertanya langsung ke Bu Kiki. Baik anak-anak, kalian bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan latihan soal-soal. Bu Kiki sediakan latihan soal di slide berikutnya. Silahkan dikerjakan dan kalian latih soal tersebut. Dan di pertemuan berikutnya seperti biasa kita akan bahas. Jadi nanti kalian bisa mengetahui jawaban kalian sudah benar atau belum. Bagi yang belum bisa kalian cari tahu salahnya di mana. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.